Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas berkat dan pertolongannya yang masih melindungi kita hingga pada saat hari ini. Yang terhormat, Ibu Niwayan Ayu sebagai dosen pengampu mata kuliah sastra banding, serta teman-teman yang kami sayangi dan kami banggakan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi ekranisasi, novelisasi, membaca novel dan membandingkan dengan film tentang novel tersebut. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Dewi Marpaung dengan rekan kelompok saya Dahlia Mirawati, Yohana Timuhurin, Helena Juliarti, dan Dian Putri Anjani. Ekranisasi adalah pelayar putihan atau pemindahan sebuah novel ke dalam film. Ekranisasi suatu proses pelayar putihan atau pemindahan atau pengangkatan sebuah novel ke dalam film. Pemindahan dari novel ke layar putih mau tidak mau mengakibatkan timbulnya berbagai perubahan. Pengurangan adalah pengurangan atau pemotongan unsur cerita karya sastra dalam proses transformasi. NST menyatakan bahwa pengurangan dapat dilakukan terhadap unsur karya sastra seperti cerita, alur, tokoh, latar, maupun suasana. Dengan adanya proses pengurangan atau pemotongan, maka tidak semua hal yang diungkapkan dalam novel akan dijumpai pula di dalam film. Penambahan atau perluasan adalah perubahan dalam proses transformasi karya sastra ke bentuk film. Seperti halnya dalam kreasi pengurangan, dalam proses ini juga bisa terjadi pada ranah cerita, alur, penokohan, latar maupun suasana. Penambahan yang dilakukan dalam proses ekranisasi tentunya memiliki alasan. Menurut NST, ekranisasi memungkinkan terjadinya variasi-variasi tertentu antara novel dan film. Variasi di sini bisa terjadi dalam ranah ide cerita, gaya, penceritaan, dan sebagainya. Terjadinya variasi dalam transformasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain media yang digunakan, persoalan penonton, dan durasi waktu pemutaran. Sebab-sebab ekranisasi. Keringnya ide dalam penulisan skrip. Kekeringan ide ini disebabkan oleh keterbatasan ide penulisan skrip. Keringnya ide dalam penulisan skrip mengakibatkan adanya gejala plagiasi film dan pemilihan ide penulisan skrip berdasarkan novel bestseller. Keterbatasan ide penulisan skrip. Produksi film berangkat dari skrip atau screenplay. Skrip merupakan rencana atau skenario untuk mengatur jalannya pembuatan film. Gejala plagiasi film. Keterbatasan ide dalam penulisan skrip, selain membuat penulis skenario mengadaptasi cerita dari bentuk lain, juga menyebabkan munculnya gejala plagiasi film. Pemilihan ide penulisan skrip berdasarkan novel bestseller. Keringnya ide dalam proses kreatif penulisan skrip akan membuat penulis skenario memiliki cara cepat untuk menghasilkan skrip yang bagus. Novel merupakan salah satu sumber penulisan skrip. Ekranisasi di Indonesia berkembang tahun 1984. Dengan adanya film yang diangkat dari novel berjudul Roro Mendut karya Y.B. Mangunwijaya. Proses ekranasi ini menyimpang dari novel asli, sehingga pengarang tidak bersedia namanya dicantumkan sebagai penulis cerita asli. Jendela Sastra 2012 menyebutkan bahwa dalam sejarah perfilman di tanah air, ekranisasi cukup sering terjadi. Mulai dari zaman film kuno Usmail Ismail tahun 1962, Anak Perawan di Sarang Penjamun, yang mengadaptasi karya pengarang Sultan Takdir Ali Zabana. Novelisasi adalah pemindahan, perubahan bentuk, atau proses adaptasi sebuah film ke dalam novel. Novelisasi film dimulai pada tahun 1910 sampai 1929 untuk film bisu pertama seperti Last Vampires pada tahun 1915 dan film berbicara pertama yang menjadi novel adalah film King Kong 1933. Fenomena ini telah dimulai sejak tahun 70-an dalam dunia perfilman Hollywood, ketika film-film sukses saat itu dengan segera dituangkan lewat kata-kata ke dalam sebuah novel dengan gaya penulisan yang setia. Dengan kata lain, hanya sekedar menuliskan kembali cerita film tersebut. Pada saat itu, novel hasil novelisasi tidak lebih dari sebuah cenderamata film. Sedangkan di Indonesia, proses novelisasi baru muncul sekitar tahun 1986 dan tidak begitu fenomenal. Pada dasarnya, novelisasi adalah proses gaya penulisan setia terhadap cerita asli. Maka, seperti film lain yang dituangkan ke dalam transkripsi, ceritanya akan mengalir sama. Sehingga kiranya sah saja jika hanya menikmati salah satu karya, baik itu novel maupun film. Contoh dari novelisasi. Biola Tak Berdawai adalah sebuah film berdurasi 97 menit yang diproduksi oleh Kalyana Sira Film pada tahun 2003.
berkat kerjasama Sekar Ayu Asmara sebagai sutradara dan Nia Dinata sebagai produser. Pada tahun 2009, Biola Tak Berdawai diadaptasi ke dalam sebuah novel oleh Seno Gumira Adijatma yang dipublikasikan oleh penerbit Aquare. Meskipun novel ini memenuhi tuntutan tulisan yang setia, namun dikemas dengan begitu apik dengan gaya bahasa yang khas. Membaca novel dan membandingkan dengan film. Novel dan film Surat Kecil untuk Tuhan. Novel oleh Agnes Davonar dan film oleh Haris Nizam. Film dan novel Surat Kecil untuk Tuhan adalah sebuah cerita tentang seorang anak remaja atau keke yang berjuang untuk melawan kanker. Dalam cerita itu juga menceritakan tentang kisah cinta keke dan perjuangan keke untuk mengakurkan kembali keluarganya. Dalam lingkungan keke menceritakan tentang perjuangan anak remaja di masa sekolah. Dalam ekranisasi novel ke dalam film Surat Kecil untuk Tuhan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, episode cerita novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar terdiri dari 112 episode cerita. Akan tetapi, ada 69 episode cerita yang tidak ditampilkan di dalam film Surat Kecil untuk Tuhan karya sutradara Haris Nizam. Yang kedua, episode cerita film Surat Kecil untuk Tuhan karya sutradara Haris Nizam terdiri dari 91 episode cerita. Akan tetapi, ada 27 episode cerita yang tidak terdapat di dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar yang ditampilkan di dalam film Surat Kecil untuk Tuhan karya sutradara Haris Nizam. Yang ketiga, terdapat 32 episode cerita yang sama-sama terdapat di dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar dan film Surat Kecil untuk Tuhan karya sutradara Haris Nizam yang mengalami perubahan variasi peristiwa, tokoh, dan latar. Hal itu terjadi dikarenakan adanya kreativitas sutradara saat mengadaptasi novel ke film. Cukup sekian yang dapat kelompok 5 sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.